Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para penyintas ambeien di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya pada malam Rabu atau ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Saya ingin menanggapi salah satu komentator atau komen yang ada di YouTube yang namanya Mas Joko. Mas Joko ini di YouTube itu mengomentari ataupun memberikan statement jangan operasi ambeien, karena dia mengaku menyesal operasi ambeien. Jadi dia menyarankan kepada semuanya yang punya sakit ambeien jangan operasi, karena dia mengalami operasi dan kemudian merasa gagal dan dia merasa menyesal sekali. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Mas Joko ini masih muda ya, usianya mungkin belum 20 tahun ya, lulusan SMK kalau nggak salah ya, dari Kediri apa Jombang ya. Jadi memang dia dulu sering WA-WA-an, telepon ke saya, bagaimana saya ini Pak Kulit, panggil saya Pak Kulit. Pak Kulit, kulit itu kalau bahasa Jawa ya kulit ya, nama saya Khalid, tapi enggak apa-apa ya, panggilan akrab. Mas Joko ini sering sekali mengeluh dulu ya, sudah berapa bulan itu nyeri aja rasanya, katanya begitu. Kemudian sampai operasi 2 kali ke Surabaya atau kemana itu. Nah, dan ini mungkin sudah 8 bulan lebih ya, dia merasa masih nyeri begitu, dan sehingga dia di YouTube itu mengatakan tidak bisa bekerja berat lagi gara-gara operasi. Nah, jadi dia menyesal lah, intinya menyesal dan menyarankan kepada yang menderita ambeien untuk tidak operasi. Di sini saya tertarik untuk menanggapi. Pertama, saya melihat Mas Joko itu mungkin proses penyembuhannya memang lama. Yang kedua, dia mengatakan seperti itu karena anak umur 17, 18, 20 itu kan masih labil. Jadi mungkin dia emosi sesaat ya mengatakan itu. Tapi kalau toh memang belum sembuh, mungkin kita tidak tahu ya proses operasinya apakah sudah benar, apakah bagaimana. Saya juga tidak tahu. Dia mengatakan seperti itu ya hak-haknya saja, boleh-boleh saja. Tapi bagi yang masih ragu, saya khawatir orangnya sudah sakit parah, ragu operasi karena ada yang menyatakan menyesal seperti itu. Nah, saya tambahi juga di komen, Mas, saya ini nggak menyesal sama sekali. Saya bersyukur operasi, saya sembuh, saya bisa aktivitas normal, saya makan sekarang bebas, BAB lancar, nggak sakit, nggak ada daging-daging keluar lagi. Dulu setiap habis BAB pasti keluar, bahkan tidak BAB pun keluar daging dengan sendirinya, mengganggu. Jadi sekarang sudah tidak, saya tidak menyesal. Nah, Mas Joko ini menyesal ya. Saya lihat di komennya balasannya itu sangat menyesal. Dia tidak bisa kerja berat lagi. Kalau saya, justru saya tidak ingin kerja berat. Yang angkat-angkat berat itu enggak. Saya pengen kerja cerdas yang bisa menghasilkan uang juga daripada saya bekerja berat. Ya, maksudnya dia itu bekerja berat itu ya angkut-angkut ya apa ya. Ya saya tidak ingin memang kerja seperti itu. Nah, dia pandangannya kerja berat itu ya seperti itu. Mungkin justru dia dengan dikasih sakit seperti itu, dia Tuhan memberikan pekerjaan yang tidak berat. Banyak loh pekerjaan yang tidak berat, hasilnya banyak. Di era medsos sekarang ini kita kalah dengan anak-anak muda yang kreatif. Main TikTok, gedabrus di TikTok tapi duitnya banyak. Kita harus akui itu nggak berat secara fisik. Ya. Tapi bagi Mas Joko ini mungkin kerja berat tuh ya angkut-angkut pupuk karena dia petani, ya. Angkut-angkut pupuk, angkut-angkut gabah. Ya saya enggak sekali, saya enggak bermimpi atau enggak ingin. Karena dulu saya kecil SMA, SMP itu sudah pernah melakukan itu dan tidak pengen lagi. Karena memang berat ya. Atau mungkin pikirannya kerja berat tuh kuli terus ya. Ya kalau masih pengen jadi kuli, jadi angkut-angkut ya sudah nggak apa-apa ya. Dia seharusnya mengambil hikmah ya. Saya ini nggak boleh kerja berat, berarti di balik itu Tuhan akan memberikan pekerjaan yang ringan, yang hasilnya barangkali lebih gede. Bisa banyak ya. Pokoknya kita cerdas, pokoknya kita kreatif.
Kita penghasilan bisa apa saja, asalkan kreatif ya. Kita nggak bisa masak misalnya, kita datang aja ke warung yang enak gitu ya. Tanya, Bu ini kalau pesanan bisa, saya boleh masarkan, bisa. Saya dapat berapa, sekian, dihitung, ini masuk apa enggak. Kalau masuk, saya boleh pakai brand saya sendiri, boleh. Kita bikin brand sendiri, kita ambil selisih, kita nggak masak, kita nggak ribet, kita masarkan aja, bisa dapat uang. Itu salah satu contoh kecil yang sederhana. Karena kebanyakan orang mengeluh sulit pekerjaan itu salah satunya memang nggak mau kreatif ya, nggak mau, pengennya kerja itu ya jadi karyawan, ngelamar ke sana sih, enggak begitu. Zamannya sekarang enggak. Apalagi misalnya jasa mengantar lah, jasa inilah. Sekarang kan banyak itu kurir-kurir itu. Mereka dapat uang ya. Nah, kalau pikirannya kerja berat, angkut-angkut pupuk ke tengah pematang sawah, angkut-angkut gabah dari sawah ke pinggir ya kita lihat penghasilan mereka berapa ya bukan menghina enggak, tapi ketika kita diberi sakit kemudian kita operasi, mungkin merasa masih belum sembuh selama beberapa bulan, jangan lantas kecewa berat ya, jangan lantas kecewa berat. Takdir itu tidak boleh ditanggapi dengan kecewa, anggap aja itu takdir pasti yang terbaik gitu. Nah, untuk Mas Joko terserah ya, jenengan kecewa atau tidak. Saya hanya menyarankan jangan kecewa. Kecewa itu berarti kamu bisa jadi kecewa kepada Tuhan, karena ini semua sudah skenarionya. Belajar yang begitu-begitu ya biar nggak kecewa. Nah, kecewa itu nggak enak, orang kecewa itu nggak enak. Dikecewain apapun itu nggak enak. Ya, jadi bagaimana terus kondisi kita seperti itu? Kita belajar menerima, belajar pasrah. Saya sudah sakit, saya sudah berusaha maksimal, hasilnya masih begini. Ya, Tuhan itu punya banyak obat ya. Ya punya banyak solusi. Jadi seperti itu ya Mas Eko ya. Jangan menularkan kekecewaan atau negatif thinking kepada orang lain yang memberikan rasa pesimis untuk bisa sembuh. Saya di YouTube ini tidak selalu menyarankan operasi. Saya hanya menyampaikan pengalaman operasi saya yang berliku-liku dan saya bersyukur operasi. Kalau kemudian ada yang merasa gagal ya, boleh-boleh saja disampaikan di sini. Dan bagi yang nonton ya, saya pada akhirnya silahkan dipilih metode yang paling diyakini. Ya, begitu ya. Di sini saya juga pengen yang operasi lama kemudian sembuh untuk memberikan komen ya. Mungkin yang sembuhnya di atas 6 bulan, di atas 5 bulan, atau di atas ini ya. Itu berikan support kepada teman-teman kita yang sekarang bingung ya. Operasi tidak. Wes herbal berkali-kali nggak mempan, ini tradisional berkali-kali nggak mempan. Mau operasi kok ada yang mengatakan kecewa operasi satu orang. Sejauh ini di YouTube ini sudah ribuan yang nonton, insya Allah baru satu orang yang mengatakan sangat kecewa dan menyarankan tidak operasi. Ya, sehingga Anda penonton yang cerdas, milih yang mana, milih yang satu itu atau milih yang banyak. Jadi seperti itu. Saya akui sejujurnya saya bersyukur operasi. Jadi saya setelah operasi itu tidak hanya mendapat kesembuhan dari ambeien yang sudah saya anggap sembuh, tapi saya dapat ilmu yang lain yang tidak perlu saya sebutkan. Gara-gara saya operasi, saya di rumah nggak ngapa-ngapain, saya melakukan sesuatu yang sejak beberapa tahun yang lalu belum bisa saya lakukan. Nah, itu caranya kita menciptakan sebuah kesempatan dalam kesempitan. Blessing in disguise, apa namanya itu? Blessing in disguise, bahasa Maduranya seperti itu. Kita mencari sesuatu yang menyenangkan di balik sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, memanfaatkannya menjadi kekuatan ya. Jadi seperti itu Mas Eko ya. Semoga, tapi tetap mendoakan semoga sampai nanti 2 bulan lagi enak.
Jangan divonis sampean menganggap ini gagal dan selamanya akan sakit, jangan. Siapa tahu nanti akan bisa sembuh dengan baik dan sampean meralat kekecewaannya menjadi alhamdulillah ya, menjadi bersyukur. Itu bagi teman-teman yang nonton atau yang baca komennya Mas Eko di YouTube saya yang sebelum ini ya, nggak usah grogi, nggak usah bimbang. Saya yakin sekarang zaman modern kita semakin banyak referensi, banyak metode operasi yang aman, yang apa. Seperti itu, saya ingin menyampaikan itu saja malam ini. Semoga yang sakit segera sembuh, yang bingung mau penyembuhan model operasi atau apa segera mendapatkan ketegasan dan keyakinan dalam dirinya sendiri, karena yakin itu juga bagian dari support, bagian dari sugesti untuk bisa mencapai tujuan. Ya, misalnya sampean mau ke titik A nggak yakin, itu bisa jadi di jalan halangannya banyak, tapi kalau yakin itu ya rintangan-rintangan itu bisa dilalui dengan baik. Dan buat Mas Eko sekali lagi, semoga lekas sembuh, semoga tidak kecewa lagi ya. Kita doakan semua teman-teman yang ada di YouTube, yang nonton YouTube ini, kita doakan ya. Jangan menyepelekan kekuatan doa ya. Doa, apalagi doanya orang banyak. Doa sesama orang-orang yang sakit ya. Doa orang yang ya pernah merasakan, itu insya Allah doanya tulus karena dia pernah merasakan. Kalau yang nggak merasakan paling ya tak doakan segera sembuh ya, paling gitu-gitu aja. Tapi yang merasa sakit ini akan teringat masa sakitnya dulu, teringat nggak enaknya. Itu kalau mendoakan ya kita mendoakan betul dalam arti semoga semuanya lekas sembuh. Saya kira itu obrolan singkat malam ini. Semoga yang sakit sekali lagi segera sembuh, yang baik yang operasi maupun yang tidak operasi segera sembuh. Dan kata kuncinya jangan menyesal terhadap apa yang telah kita putuskan. Jangan menyesal berlarut-larut ya. Kalau awal-awal menyesal 1, 2, 3 hari, 4 hari, nanti kita olah lagi jiwa kita, hati kita, pikiran kita supaya tidak menyesal berlarut-larut, kecewa berlarut-larut ya. Itu memakan pikiran, memakan emosi, bisa memakan segalanya. Baik, saya kira itu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.